Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rezi Pramadika. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat kalkulator kalkulator dengan PHP. Nah, di sini di sebelah kiri, di tampilan sebelah kiri ini ada codingnya. Oke, ada kode-kodenya. Nah, di sini itu ada head-nya. Pertama ada head, ada body, kemudian ada script-nya. Nah, di sini diawali oleh kalkulator title ya. Oke. Setelah itu, nah, masuk kedua di sini tentukan background color yang saya gunakan untuk. Nah, di sini formatnya untuk tombol. Tombolnya di sini silver saya gunakan. Di sini silver. Kemudian di tabelnya saya gunakan gold. Gold ini ada untuk dilihat, bukan untuk dilihat, maksudnya ada setipis aja untuk kelihatannya karena saya menggunakan margin dan padding 10 px. Px itu pixel. Lanjut itu masuk ke ini script language JavaScript. Nah, di sini ada nama, ada write, ada nama prompt, isi nama Anda, dokumen write, ada nanti nama saya, kemudian name, kemudian mata kuliah. Nah, nanti saya akan praktekkan gimana cara akan muncul seperti apa. Kemudian di bodinya itu ada, nah di bodinya ini ada nama formatnya kalkulator. Form name itu kalkulator. Table style itu menggunakan style itu background color-nya itu sky blue. Nah, sky blue itu warna ini yang dilihat di kalkulator saya. Class-nya bentuknya apa? Nah, bentuknya table. Nah, di sini setelah itu saya menggunakan caption. Captionnya itu kenapa di sini ada H3 sedangkan di bawah nggak ada setelah caption? Itu karena saya membuat agar terbold. Kalimatnya terbold, captionnya itu terbold. Nah, selanjutnya itu buat format seperti ini di kayak angka satu itu ada titiknya, kemudian ya kan TD angka 1, terus TD input. Nah, inputnya ini type-nya tipenya, tipe datanya itu number. Kemudian namanya itu nama angka 1. Nah, mungkin di sini ya ini angka angka 1, angka ke 1 kita coba. Ini kan kita lihat itu angka 1 ya. Nah, ke 1, kedua, nah ketiga. Bentar, ketiga. Nah, ini saya tambahin aja karena sebelum pembuatan video ini saya sudah membuat kode yang diminta. Nah, kode yang diminta itu coba nih saya buka ya, tugas yang diminta. Oke, post. Nah, ini udah masuk. Saya membuat program ini memang tujuan awalnya sebenarnya untuk memenuhi nilai di tugas besar 1 saya pada mata kuliah pemrograman web. Nah, jadi itu, nah ini di tugas 5. Di tugas 5 di sini, nah kembangkanlah project contoh program calc.php. Kalkulator tersebut dapat menghitung 6 dikali 3 dibagi 9 sama dengan 2. Oke. Nah, saya sudah membuat rangkaiannya. Ini tuh sebenarnya ini file yang baru yang sebenarnya terjadi itu yang saya buat ya, bukan terjadi. Ini file, maksudnya file yang jadi saya sebelum itu diarahkan untuk mendownload file source code ini. Nah, di dalam file source code-nya itu terdapat nih kita coba buka aja ya. Nah, di sini tuh ada kalkulator. Ini nggak ada. Ini tadinya nggak ada. Nih saya delete. Ini nggak usah di delete. Ya sebentar. Ada freeze ya. Nggak usah. Oh, nggak sengaja kepencet. Nih, jadi ini di delete. Ini kalkulator, ada kalkulator. Jadi nggak usah di delete. Kita biarin aja karena ini tadi jadi bahan percobaan saya. Nah, di sini kalau dibuka, ini saya buka ya biar terlihat bagaimana cara tampilan awalnya. Jadi saya disuruh menyempurnakan dan melengkapi apa saja yang kurang kira-kira pada kode
kode yang ada pada source code yang dikirimkan itu. Nah, di sini, oh ini aja buka di sini. Nah, ya betul. Oke, sebentar. Nah, di dalam ini akan ada tadi ini angka tipe string.html, kemudian ada calc. Nah, jadi ini yang disuruh dilengkapi. Ya, ini yang disuruh yang saya diperintahkan untuk menyempurnakan penggunaan kodenya. Jadi di sini ada kalkulator calc.php. Jadi kalau ini yang saya buat ada dialog ya, ada dialognya, ada pertemuan 5. Nah, pertemuan 5 ini isinya nama dosen pengampu pada mata kuliah pemrograman web saya. Nah, di sini ada JS.html, JS string.html, ada hitung persegi, nah gitu-gitu. Jadi saya sudah menyatukan semua pada kode yang ini dan membuat kalkulator dan membuat kalkulator ini. Nah, jadi tadi perintahnya apa sih? Jadi Kak, saya diperintahkan untuk nah ini menghitung angka 6 bagi 6 dikali 3 dibagi 9 sama dengan 2, maksud saya itu. Jadi di sini ada 3 angka, oke? Ada 3 angka dan saya menambahkan yang dan notabene di sini tidak boleh meningkat kemiripan 80%. Nah, karena memang saya mengerjakan sendiri dan saya akan mencoba-coba sendiri, akhirnya saya berkeputusan untuk oke deh, kenapa enggak ditambahin nomor induk mahasiswa serta mata kuliahnya apa. Nah, dosen pengampunya kan tadi udah ada formatnya. Jadi tinggal masukin aja. Nah, ini coba saya refresh ya, Nah, akan muncul isi nama Anda. Nama saya Razif Rama Dika Swekanda. Oke, NIM saya 415200100148. Oke. Nah, mata kuliahnya pemrograman web. Web 1. Oke ya, pemrograman web 1. Enter, keluar. Kenapa dosen pengampunya nggak keluar? Karena di sini udah ada namanya write. Nah, write in, ditambahin ini nih. Jadi tanpa kita tulis, dia akan otomatis muncul. Dia akan otomatis muncul. Kenapa si nama dosen pengampunya langsung keluar? Karena itu akan langsung muncul karena format write ln ini. Ya, ada ln-nya ini. Nah, dan di atasnya juga itu ada variabel yang lengkap. Itu dibuat variabel lengkap, status, nama serta gelar. Nah, di statusnya itu ini saya buat Bapak yang disingkat BPK ini. Namanya juga Bapak Rudi Hartono, kemudian gelarnya MKOM. Nah, di sininya formatnya lengkap. Nah, di lengkap itu ada apa ya? Ada status plus nama plus gelar. Nah, jadi di akhirnya dokumen write ln ini dokumen write in kayak ya saya salah. Dokumen write in ini berisi tentang nama dosen plus nama lengkap. Kenapa ditambah plus lengkap? Karena dia akan mengambil dari atas sini. Nah, gitu. Kemudian jadi kalau write aja dia akan muncul yang kayak tadi, yang yang kayak nomor induk mahasiswa saya, nama mata kuliah saya. Nah, kemudian ini tes yang akan saya gunakan. Nah, di sini angka tadi perintahnya itu 6 dikali 3 dibagi 2. 6 dikali 3 dibagi 9. Oke. 6. Jadi gini. 6 dikali 3. Jangan langsung. 6 dikali 3 dikali 18. Nah, baru kita masukin 9. 9 ini dibagi ya. Ini dibagi. Nah, jadi 2. Nah, mungkin daripada bingung ya, daripada slash gitu, kita ganti aja nih. Kita ini bagi titik 2, ini X aja ya. Ini X, ya. Ini saya dempetin aja. Sebenarnya nggak masalah, ada space juga, tapi buat
biar mata nggak pusing aja, nggak terlalu kayak saya sih ini selera ya, maksudnya ini gaya dalam ngoding saya ya memang harus seperti ini. Jadi kalau ada yang nggak enak sedikit menurut saya akan perbaiki. Nah, udah seperti ini. Nah, di sini formatnya tambah. Nah, lanjut ya, ini kan tombol. Jadi ada tombol bla 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 yang value-nya tambah, kurang, kali, bagi ya. Ini belum berubah nih. Saya refresh lagi, saya ulang. Razif Pramadika Soekan Kandar oke, 4152010148 mata kuliah pemrograman web 1. Oke. Nah, dia akan berubah. Yang tadinya bentuknya bintang dan slash. Garis miring maksudnya. Ya bisa sebut slash juga. Itu akan berubah. Nah, kemudian lanjut ya, itu di button ya. Itu untuk button. Nah, selanjutnya di sini ada functionnya. Functionnya itu ada function tambah, kurang, kali, dan bagi. Itu ada variabel angka 1, angka 2, serta variabel hasilnya. Kemudian formatnya sama aja. Nah, kemudian ada function hasil juga. Nah, di hasil ini ada 3. Nah, setelah itu jangan lupa masukin function hasil. Nah, di function hasilnya, oh ya, kenapa saya buat seperti ini? Karena akan berpengaruh pada hasil pemrograman ini. Nah, jadi gitu nih. Coba kita ulang lagi 6 dikali 3. Nah, 6 dikali ya. Dikali. Itu 18. Nah, dibagi 9 sama dengan 2. Jadi hasil dari ini sama ya. Yang diperintahkan oleh dosen saya itu benar. Maksudnya hasilnya tepat. Yaitu hasilnya 2. Nah, angka tadi kan juga angka saya rubah dari angka aja. Dari mana tadi? Angka. Nah, tadi angka 1, angka 2 nih. Angka ke-1, angka kedua, angka ketiga. Nah, itu. Jadi, nah, mana ya tadi kliknya ini X-nya nggak usah caps lah. X-nya ya. Kurang bagus aja gitu maksud saya. Save. Nih saya ini lagi. Razif Pramadika Soekandar. Enter 4152010148 enter pemrograman web 1. Oke. Nah, ini kan akan lebih enak untuk dilihat. Nah, gitu. Jadi, nah yang tadi juga kalau lewat kenapa di sini ada tugas kalkulator tulisan besar terus saya buat lagi satu di bawah karena saya pengen tulis aja. Sebenarnya kalau dihapus juga nggak masalah di sini. Ini saya hapus. Oke. Ini di save. Nah, ini saya refresh lagi, isi lagi ya namanya. 4 kali saya ngisi nama. Nah, 4152010148 ya. Ya, belum saya. Pemrograman 1. Oke. Nah, dia akan muncul. Cuma yang tadi kan udah dihapus. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Ini kita 6 dikali 3. Ini dipencet dulu. Jangan langsung misalkan angka 3 kita langsung kali gitu. Nggak bisa gitu. Ini dikali 18 kan. Nah, karena memang perintahnya saya buat seperti itu. Jadi nggak bisa langsung untuk ketiga angka itu ketiga angkanya itu memproses, maksudnya kayak 6 langsung kali 3 terus langsung dibagi 9 gitu ya kan, langsung dibagi 9 nggak bisa. Nah, ini 6 tadi udah ya, 6 kali 3 itu 18, kemudian angka 3 9. Nah, jadi 18 ini akan masuk ke angka 3. Setelah diklik berubah jadi 2. Karena kenapa? Karena programnya dibuat seperti itu. Karena kodenya saya tulis seperti itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, sepertinya videonya sampai sini aja untuk pembuatan kalkulator pada HTML ini, pada mata kuliah pemrograman web ini. Saya Razif Pramadika Soekandar, kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.